Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala bi ni'matil iman wal islam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita berjumpa kembali, bersua kembali dalam situasi kondisi yang berbeda tentunya. Kalau kemarin kita bertemu dalam rangka MPLS, sekarang bertemu dalam rangka belajar jarak jauh. Tidak apa-apa ya anak-anak ya. Baik anak-anak, yuk kita awali dulu kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan yang baik ini, materi yang akan kita bahas yaitu materi tentang iman kepada Allah. Atau kalau kalian melihat di judul bab 1 di buku kalian itu, lebih dekat dengan Allah. Nah, anak, iman. Nah, yang perlu kita pelajari yang pertama adalah pengertian iman. Kalau kalian melihat di buku kalian itu di halaman pertama itu ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah, kita harus mengerti dulu makna dari iman. Secara sederhana, iman itu artinya percaya, secara sederhana. Tetapi kalau kita ingin pengertian yang sempurna dari iman itu, maka kita harus mengikuti sebuah hadis Rasulullah, yaqinu bi qalbi wa iqraru bil lisan wa af'alu bil arkan. Jadi yakin di dalam hati, diikrarkan, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Itulah iman. Jadi iman yang sempurna itu harus terpenuhi 3 unsur itu. Hatinya yakin, lisannya mengucapkan, dan perbuatannya membuktikan. Jadi tidak hanya sekedar percaya. Begitu ya anak-anakku semuanya, itu iman. Nah, iman kepada Allah berarti yakin sepenuh hati bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu kuasa, Allah itu segala-galanya. Begitu ya, itu iman kepada Allah. Jadi pengertian iman kepada Allah kita sudah jelas dan kita sudah tahu. Iman kepada Allah berarti yakin sepenuh hati bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu kuasa, dan Allah maha segala-galanya. Kalau kalian sering membaca surat Al-Ikhlas itu disebutkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan, Allah itu satu, Allahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi Allah adalah khalik dan yang lainnya adalah makhluk. Makhluk selalu bergantung kepada sang khalik. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, itu yang perlu kita pahami pengertian dari iman kepada Allah. Nah, nanti tolong bukunya dibuka-buka, dibaca ya, pengertian iman kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik.
Berapa nama-nama Asmaul Husna di dalam Al-Quran? Jumlahnya ada 99. Nah, 99 tersebut itu dikumpulkan satu kata yang mewakili seluruh 99 nama, yaitu Allah itu sendiri, yang kemudian kita kenal dengan istilah lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Sudah ada dua pengertian ya. Yang pertama Asmaul Husna, yang kedua lafzul jalalah. Tolong bedakan antara Asmaul Husna sama lafzul jalalah. Kalau Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik, jumlahnya 99. Kalau lafzul jalalah, lafal yang memiliki seluruh keagungan, ya, lafal yang memiliki seluruh keagungan, artinya lafzul jalalah adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah itulah yang memiliki 99 nama. Allah lah yang memiliki 99 nama yang agung. Lafzul jalalah adalah satu sebutan untuk 99 nama. Jelas anak-anak? Jelas. Oke, anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Asmaul Husna, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu ya beberapa yang ada disebutkan Asmaul Husna, yaitu surat Toha ayat 8. Disebutkan Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lahul, baginya asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang baik. Terus kemudian ada sebuah perintah, anjuran kita itu kalau meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bisa juga kita meminta kepada yang spesifik, yang ingin kita raih. Misalnya kita ingin punya kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kita ingin mendapat petunjuk, ya Hadi, ya Hadi. Kita ingin mendapatkan rizki, ya Razak, ya Razak. Kita ingin mendapatkan ilmu, ya Fatahu, ya Alim, ya Fatahu, ya Alim, ya Fatahu, ya Alim. Boleh. Bahkan di Al-Quran sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Asmaul Husna. Di dalam surat Al-A'raf ayat 80 disebutkan bahwa walillahil asmaul husna fad'auhu biha. Jelas anak-anak? Oke, baik anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang ketiga, menjelaskan pengertian Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Berarti sudah 6 ya. Yang pertama tadi pengertian iman kepada Allah. Yang kedua pengertian Asmaul Husna. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam yaitu menjelaskan pengertian Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, As-Sami' dan Al-Basir. Ini 4 sifat Allah atau 4 nama-nama Allah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik. Yang ketiga, Al-Alim. Allah itu maha mengetahui. Sudah jelas Allah maha mengetahui. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali. Jadi kita kalau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Itu pengertian ihsan. Jadi kalau tadi iman sudah, Islam itu jalan untuk menuju keimanan, jalan yang harus kita lalui agar iman kita itu istilahnya terwujud, maka jalannya adalah Islam. Terus kemudian
Ihsan adalah kayak semacam keikhlasan kita beribadah kepada Allah, fokus kita hanya kepada Allah, yakin bahwa Allah, ya, kita itu melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Sampai di sini jelas anak-anakku semuanya? Baik. Al-alim. Al-alim kalau kalian melihat di dalam buku, ya, surat Al-Hujurat ayat 18. Disebutkan innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun. Di dalam ayat tersebut innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Jadi sesungguhnya, kata-kata inna itu maknanya kan mentakkidkan, menguatkan dari sebuah kalimat selanjutnya, innallaha, sungguh Allah. Jadi tidak hanya Allah saja, tapi Allah mengetahui, tetapi sungguh Allah Maha mengetahui. Innallaha ghaibus samawati wal ard. Jadi Allah itu Maha mengetahui baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang disembunyikan, yang di kegelapan, di langit maupun di bumi. Allah Maha mengetahui. Sampai di sini paham ya? Terus kemudian cara bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Alim dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita manusia itu wajib belajar. Manusia wajib mencari ilmu. Manusia wajib memiliki pengertian. Manusia wajib memiliki pemahaman. Manusia wajib memiliki pengetahuan. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa meneladani sifat al-alim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-alim adalah Allah Maha mengetahui, maka kita harus menjadi orang-orang yang mengetahui. Terus kemudian kita kenal dengan ulama, itu kan orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang punya ilmu. Nah, kita sebagai pelajar, kita juga harus belajar bersungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar terus-menerus. Belajar dari kelahir sampai mati. Belajar dari buayan sampai liang lahat. Itu adalah kewajiban kita agar kita menjadi orang-orang yang mengetahui, orang yang berilmu, orang yang faham. Sampai di sini berarti kita sudah mempelajari tentang al-alim. Al-alim, Allah Maha mengetahui. Suratnya atau dalilnya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Itu satu aja. Yang lain tentunya masih banyak. Terus cara meneladani adalah bahwa kita harus belajar setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, selalu menambah ilmu, ya, dari awalnya 0 menjadi 1, menjadi 2, menjadi 3, dan seterusnya. Awalnya tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu bisa memahami, setelah memahami mengetahui, setelah mengetahui kita menjadi orang yang alim. Itu cara meneladaninya. Nah, jangan hanya sekedar mengetahui, tetapi juga harus ilmu tersebut diamalkan. Anak-anakku semuanya dirahmati, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Al-Khabir. Allah itu Maha teliti. Allah Maha teliti. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa surat Al-Hujurat ayat 13, kalau tadi Al-Hujurat ayat 18, kalau sekarang surat Al-Hujurat ayat 13.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Maha mengetahui dan maha teliti. Kalau kita maknai dari awal, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa. Terus kalimat selanjutnya, innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Nah, ini disambung nih, maha mengetahui, maha teliti. Ya, maha mengetahui, maha teliti disambung. Ada sebuah rahasia tentunya. Maha teliti, maha mengetahui. Maha mengetahui, maha teliti. Coba direnungkan. Allah, dari mana kita tahu bahwa Allah itu maha mengetahui dan Allah maha teliti? Coba kita lihat diri kita sendiri. Lihat diri kita sendiri. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat rumit. Bagi manusia bisa jadi kita tidak mungkin bisa mengetahui dengan seluruhnya, karena tentunya kalau kita bandingkan ilmu Allah dengan ilmu kita, makhluk ini seluruhnya itu bagikan ilmu Allah itu lautan yang sangat luas, ya, samudra yang sangat luas. Sedangkan kita itu bagaikan kita punya tangan, kemudian kita celupkan tangan tersebut ke dalam lautan, kemudian kita angkat, kemudian ada tetesan satu, tis. Nah, satu itu adalah ilmu yang dimiliki oleh makhluk. Sedangkan lautan yang sangat luas itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbandingan ilmu Allah dengan ilmu makhluk, ilmu manusia. Nah, maha telitinya Allah itu coba kita lihat diri kita. Kenapa alis ada di sini? Kenapa mata di bawahnya? Kenapa hidung? Kenapa mulut? Kenapa ada bringos? Ada jenggot? Ada kuping? Ada rambut? Nah, semuanya itu butuh diperhatikan, butuh diteliti. Betapa luar biasanya Allah dalam menciptakan kita. Berarti Allah maha teliti. Belum ada yang ada di dalam tubuh kita, ada yang ada di dalam kepala kita, isinya seperti apa. Terus bagaimana darah itu bisa mengalir di dalam tubuh kita, bagaimana jantung kita berdetak, ya, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa bicara, bisa mendengar. Itu sangat teliti, itu luar biasanya Allah maha teliti. Bahkan, ya, diri kita ini adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna di antara ciptaan Allah yang lain. Padahal yang lain pun itu juga sempurna, tapi kita ini lebih sempurna daripada yang lain. Padahal yang lain itu juga sempurna. Menurut pandangan kita sebagai manusia, apa yang diciptakan Allah yang lain itu juga sangat sempurna. Nah, itulah telitinya Allah. Coba kalian perhatikan diri kita. Jelas ya? Terus kemudian coba perhatikan di lingkungan kita. Ada langit, ada bumi, ada matahari, ada rembulan. Luar biasanya Allah SWT, telitinya luar biasa. Sehingga dia berputar, berevolusi, berotasi setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Betapa teraturnya. Artinya ini adalah Allah maha teliti. Tidak mungkin
Zat yang maha teliti tersebut bisa mengatur segalanya kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah lah yang bisa mengatur segalanya itu. Jelas anak-anakku semuanya? Oke, yang ketiga. Yang kelima sekarang, menjelaskan pengertian as-sami'. Allah itu maha mendengar. Allah maha mendengar. Allah maha mendengar. Innallaha sami'un basir misalnya. Innallaha sami'un alim misalnya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah maha mendengar ini tentunya banyak. Nah, as-sami, Allah maha mendengar. Kalau kalian melihat di buku kalian, as-sami itu dibagi menjadi dua. Yang pertama as-sami dengan fisik. Jadi Allah itu mendengar. Ya, Allah itu maha mendengar. Baik yang didengarkan maupun yang disembunyikan. Itu yang pengertian yang pertama, Allah maha mendengar. Ini maha mendengarnya Allah itu bahkan daun yang jatuh dari pohon, ya, kemudian daun tersebut jatuh ke bumi, itu juga Allah maha mendengar. Terus kemudian pengertian yang kedua Allah maha mendengar adalah Allah maha mendengar setiap doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin. Nah, ini Allah maha mendengar secara khusus. Jelas sampai sini ya anak-anakku semuanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ini yang terakhir ya. Jadi Asmaul Husna yang kita bahas itu ada 4. Yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami. Yang terakhir adalah Al-Basir. Allah maha melihat. Allah maha melihat. Allah maha melihat baik yang diperlihatkan maupun yang disembunyikan. Allah maha melihat. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara meneladani dari 4 sifat atau 4 asmaul husna. Kalau yang pertama tadi sudah Pak Tuhan kasih tahu kan, Al-Alim, berarti kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, menambah terus ilmu yang kita miliki, ya, agar kita menjadi orang yang alim, orang yang mengetahui. Terus kemudian Al-Khabir, berarti kita harus mengerjakan segala sesuatu dengan penuh ketelitian, penuh kesungguhan, penuh kehati-hatian. Sebelum kita menentukan sesuatu, maka kita harus betul-betul teliti. Contoh sederhana, misalnya kita ini ingin mengerjakan soal, maka kita harus teliti, diperhatikan dulu pertanyaannya seperti apa, kemudian baru dijawab. Itu teliti. Nah, ketelitian kita karena kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha teliti. Berarti makhluknya, kita manusia itu juga bisa teliti. Nah, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, Allah itu as-sami, Allah maha mendengar. Nah, kita ini juga punya potensi yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh Allah, cuma di tingkat kemanusiaan. Kita mendengar, Allah maha mendengar, kita mendengar. Nah, kuping ini silahkan gunakan untuk yang positif-positif. Salah satunya adalah mendengarkan nasihat dari orang tua, mendengar nasihat dari guru, mendengar nasihat dari teman yang baik, yang positif. Dengarkan, amalkan. Yang terakhir yaitu Allah maha melihat. Allah itu melihat segala sesuatu, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang terang-terangan maupun disembunyikan. Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Basir itu?
ya kita menjadi orang yang menggunakan mata kita ini untuk hal yang baik. Salah satu contohnya adalah membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, gitu ya. Jadi alladzina amanu wa tatma'innul qulub wa tatma'innul qulub bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang mau mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran menjadi salah satu cara berzikir kepada Allah, maka hati kita menjadi tenang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terakhir ya Allah, anak-anakku semuanya, kesimpulan bahwa ketika seseorang menjadi orang yang beriman, maka hati akan menjadi tenang. Yang kedua, kita menjadi orang yang bisa dengan jelas menapakkan jalan kakinya untuk menuju kebenaran. Kita yakin bahwa setiap tahapan langkah ya yang kita lakukan itu selalu teliti. Kita menjadi orang yang bisa mendengarkan orang lain. Kita bisa menjadi orang yang teliti di dalam setiap tindakan. Oh ini benar, oh ini salah. Kita bisa menjadi orang yang ya bisa melihat, oh ini salah, ini benar, sehingga dengan potensi yang kita miliki, ya indera yang kita miliki, baik penglihatan, pendengaran, ucapan, ya, dan potensi Allah yang potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Begitu ya anak-anakku semuanya. Sehabis ini anak-anakku silahkan kalian buka bukunya untuk mengerjakan Google Form. Sekali lagi, ketika kalian mengerjakan soal Google Form, maka buka bukunya, dampingi. Kalau tidak, Pater gak yakin kalian bisa mengerjakan soal-soal, karena memang ini harus membuka buku sehingga nilai kalian menjadi bagus. Begitu ya anak-anak. Ya, kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Tidak terasa kita sudah 27 menit Pater bicara di hadapan kalian. Ya, habis ini nanti kalian silahkan kerjakan Google Form yang sudah Pater siapkan di Google Class. Di situ nanti pertama yang harus kalian kerjakan itu absen, ya. Absen kerjakan. Yang kedua Zoom meeting, semoga saja bisa nanti, ya. Terus kemudian yang ketiga ya materi ini lewat video. Terus yang keempat adalah mengerjakan tugas. Jelas anak-anakku semuanya? Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.